Salam God Lovers. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari pagi ini muliakan Tuhan, puji nama Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, karena ku tahu hanya Engkau penolongku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walau ku tahu sekarang hanya Engkau saja yang dapat bebaskanku dari persoalan. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dengan saya Evangelis Rivo Christian dalam program Words from Heaven. Saat ini saya ingin menyampaikan suatu tema, melangkah dengan iman. Saya ingin membacakan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jelas bahwa Abram sungguh melangkah dengan iman ketika disuruh oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan.
yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Abraham untuk ke tanah Kanaan. Dan di sini dikatakan bahwa Abram membawa seluruh keluarganya. Merupakan suatu keputusan yang cukup berat, membawa keluarga besar ke tempat yang baru yang belum jelas keberadaannya seperti apa, apakah aman, apakah banyak makanan atau sumber makanan di sana, apakah itu cuacanya baik buat keluarga mereka, dan banyak hal yang harus sebenarnya dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum mereka pindah ke tempat yang baru. Apalagi seluruh keluarga besar mereka sudah lama tinggal di Ur Kasdim dan mereka disuruh pindah oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahiran mereka. Dan Abram dengan iman, dia memanggil seluruh sanak saudaranya. Bahkan kalau kita melihat di pasal 11 ayat 31 bahwa Terah, bapaknya Abraham juga ikut. Dan keluarga besar ini pergi ke tanah Kanaan. Kalau kita melihat arahan Tuhan belum cukup clear di sini akan lewat mana, akan kemana, karena pasti Tuhan punya alasan. Tuhan ingin Abram untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian di tengah perjalanan Tuhan berbicara kembali, pasal 12 ayat 7, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu terjadi setelah Abram melangkah. Mungkin banyak di antara God's lovers yang bergumul tentang masa depan, kemana arah hidup ini. Di sini firman Tuhan sangat-sangat luar biasa memberikan kita suatu pengertian bahwa jikalau kita mau beriman, kita juga harus berani melangkah. Seperti kata firman Tuhan pada saat ini, ambil langkah dan jalani dengan iman. Mungkin dalam perjalanan kita itu Tuhan tidak menunjukkan dirinya atau tidak ada info apa-apa dari Tuhan. Tetapi ketika kita mau melangkah, maka di tengah jalan Tuhan akan menampakkan dirinya dan akan mengkonfirmasi bahwa you are on the right track. Nah, oleh sebab itu, bagi kita semua, God's lovers, termasuk saya, jika kita sudah diberikan visi oleh Tuhan, bahkan diberikan misi sudah jelas diberikan oleh Tuhan. Seperti misi amanat agung, itu sudah jelas merupakan bagian orang Kristen. Dan diberikan visi melalui latar belakang kita dan skill kita. Pasti Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Mungkin Anda bertanya, harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Ke jurusan mana yang harus saya pilih untuk berkuliah? Ke negara mana saya harus pindah? Jika Tuhan berkenan kita untuk melakukan misi atau migrasi. Dan kita harus kerja di bagian apa? Atau mungkin kita sedang menggumuli jodoh. Jodoh seperti apa? Tuhan sudah memberikan clue. Cuman untuk melakukan semuanya itu kita butuh iman. Dan kita harus menjalaninya terlebih dahulu. Bukan mencoba-coba, tapi kita memutuskan sesuai dengan pertimbangan kita dan tentu saja itu tidak mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus jalani dengan penuh hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh kita putus-putusnya berdoa untuk meminta guidance atau hikmat atau pembimbingan dari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan. Yang pasti jangan sampai keputusan yang kita ambil bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini merupakan manual book kita. Oleh sebab itu, God's lovers, saat ini bila Anda sedang mengalami pergumulan, bingung mengambil keputusan, mari kita datang kepada kaki Tuhan, kita berdoa, dan kita mengambil langkah. Dan ketika kita mengambil langkah, Tuhan akan menunjukkan kemana arah yang harus kita tuju selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu harus melakukan apa, bagaimana, dan harus memutuskan apa. Tapi kami minta Tuhan, Kau berikan kami pengertian, hikmat-Mu, supaya kami mampu untuk memutuskan, dan biarlah keputusan itu tidak mengorbankan nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan. Dan biarlah kami jalani, mengambil langkah dengan iman, dan biarlah Tuhan menunjukkan jalan-Mu Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami sesuai dengan kehendak, waktu, dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.